Ya, ini adalah bukti kebenaran janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka kalau kita lihat di dalam surat An-Nasr, ya, ini adalah bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah itu sudah datang dan kemenangan Allah itu sudah diberikan, ya, jadi nas itu adalah pertolongan, kemudian al-fath itu adalah kemenangan, yang memang surat ini terkait dengan peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, kemenangan umat Islam membebaskan kota Mekah dari kejahiliahan yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tapi rasa syukur yang terbesar kita panjatkan karena keimanan dan keislaman kita ini. Iman Islam ini adalah nikmat terbesar yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena dengan iman Islam inilah Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan kebahagiaan manusia, baik dalam persoalan kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insyaallah kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Fakir perhatikan, ya, jadi di setiap Ramadan, di setiap tahunnya banyak sekali orang-orang yang hijrah atau orang-orang yang menemukan dirinya kembali, atau dengan kata lain mereka memasuki fitrahnya lagi sebagai seorang muslim. Banyak sekali orang berbondong-bondong masuk Islam di setiap bulan-bulan Ramadan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sosial media, ya, beberapa pekan terakhir ini ada beberapa public figure, ya, artis-artis, kemudian influencer, youtuber yang mempunyai banyak pengikut, yang sebelumnya mereka berasal dari agama selain Islam, bahkan mereka berasal dari secara ras mereka bukan berasal dari Indonesia, ya, mereka berbondong-bondong masuk Islam, menemukan kebenaran Islam ini. Dan fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Di Eropa hari ini ribuan orang, ya, setiap harinya masuk Islam, terutama di bulan-bulan Ramadan ini. Di Inggris, Perancis, ya, kemudian di Amerika ribuan orang masuk Islam, ya, setiap tahunnya itu bisa mencapai puluhan ribu, ya. Jadi Perancis itu adalah negara dengan pertumbuhan umat Islam terbesar di Eropa, yang sekarang menempati urutan ketiga di Perancis, ya, umat Islam kita ini. Ya, ini adalah bukti kebenaran janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka kalau kita lihat di dalam surat An-Nasr, ya, ini adalah bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah itu sudah datang dan kemenangan Allah itu sudah diberikan, ya, jadi nas itu adalah pertolongan, kemudian al-fath itu adalah kemenangan, yang memang surat ini terkait dengan peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, kemenangan umat Islam membebaskan kota Mekah dari kejahiliahan yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tapi surat ini juga oleh para ulama, ya, bisa dikaitkan dengan apa yang terjadi di waktu-waktu yang kemudian, ya, di masa-masa yang kemudian, termasuk di zaman kita ini, ya, sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau ya Muhammad, engkau akan melihat bahwa orang atau manusia itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ketika engkau melihat hal ini terjadi, ketika engkau melihat fenomena ini terjadi di tengah-tengah manusia, maka bertasbihlah, ya, dengan segala puji kepada Allah Tuhan kalian, pada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Jadi inilah Maha pemurahnya Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Ketika orang menyatakan masuk Islam, ya dengan kata lain mereka para mu'alaf itu, begitu mereka masuk Islam maka diampuni semua dosa-dosanya. Ya, sejak lahir sampai dia bersyahadat diampuni semua dosanya. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan baik mereka tercatat sebagai tabungan-tabungan amal saleh. Inilah ya yang dimaksud innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya. Lalu di dalam ayat lain misalnya di dalam surat An-Nur ayat 55 Allah mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Ya, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah akan menjadikan mereka kembali berkuasa di atas muka bumi sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Ayat ini diyakini oleh para ulama bukan untuk generasi sahabat, bukan untuk generasi masa-masa kenabian, bukan untuk generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi ayat ini oleh para ulama diyakini diberikan kepada umat Muhammad SAW di mana mereka tidak mempunyai kekuasaan. Artinya ayat ini sesungguhnya diberikan kepada kita. Janji ini untuk kita. Janji ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang pada masa itu mereka tidak mempunyai kekuasaan. Nabi berkuasa selama 10 tahun di Madinah. Beliau mempunyai satu negara yang besar hingga akhir hayat beliau. Kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in pernah memiliki kekuasaan yang besar di atas muka bumi ini hingga mereka menguasai dan memberikan cahaya Islam di 2/3 wilayah bumi ini. Ya, tapi masa-masa kita inilah umat Islam terpinggirkan. Umat Islam tidak memiliki persatuan di tengah-tengah mereka. Di Asatul Ammah tidak memiliki kepemimpinan umum bagi umat Islam seluruh dunia. Jadi artinya ayat ini ditujukan kepada kita. Ayat ini atau janji ini diberikan kepada kita. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar berjanji, tapi Allah bersumpah di ayat ini. Karena ada 2 huruf yang merupakan harf taukid. Ya, huruf yang dalam bahasa Arab dimaknai sebagai penguat. Ya, harfu taukid, huruf lam. La yastakhlifannahum. Ya, huruf lam di depan dan huruf nun di akhir kata kerja ini. Ini disebut dengan harfu taukid. Dan bentuknya bukan bentuk kerja atau kata kerja lampau, tapi ini adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Artinya ayat ini memang diberikan kepada kita. Dan gejala ini sudah tampak di tengah-tengah kita. Ya, berbondong-bondongnya orang masuk Islam. Kemudian banyak sekali hal-hal yang dulu orang asing, ya, dulu orang tidak begitu mengenal apa yang merupakan aturan-aturan dalam Islam ini, semua itu kemudian hari ini, ya, hari ini orang sudah tidak lagi asing dengan berbagai istilah-istilah di dalam pemahaman kita sebagai umat Islam. Misalnya, pada sekitar tahun 80-an, ya, saya waktu itu masih sekolah, ya. Pada saat itu salah seorang teman saya bertanya, apa artinya jilbab? Pada masa itu, ya, istilah jilbab saja orang masih belum banyak yang paham. Ya. Tetapi hari ini 90% lebih umat Islam, terutama kaum muslimahnya, mereka telah mengenakan jilbab. Ini adalah pergerakan zaman. Ini adalah satu pergerakan zaman menuju kejayaan Islam. Orang dulu tidak mengenal kata khilafah misalnya. Tapi hari ini orang sudah banyak yang memahami bahwa khilafah itu adalah bentuk pemerintahan dalam Islam misalnya. Orang dulu tidak mempunyai satu pemahaman yang utuh mengenai syariat Islam. Ya, orang dulu tidak banyak yang hafal Quran, katakanlah begitu. Tapi hari ini semua itu menunjukkan bukti-bukti di mana ke depan zaman itu milik kita. Ya, zaman masa depan itu adalah milik umat Islam. Ya. Hari ini kita berada di zaman di mana umat Islam harus memahami, ya, bahwa masa depan itu milik kita.
bahasa internasional, nanti bukan bahasa Inggris, Pak, tapi bahasa Arab. Ilmu pengetahuan nanti yang akan populer di tengah-tengah manusia, ilmu pengetahuan Islam. Ya, jadi ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Termasuk juga yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam beberapa hadisnya. Baginda Nabi mengatakan bahwa akan ada nanti satu masa di mana umatku akan menguasai seluruh wilayah muka bumi ini dari timur ke barat. Ya. Jadi ini harus kita pahami bahwa masa depan itu milik kita. Tentu pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya. Yang penting bagi kita hari ini adalah memperbaiki keislaman kita ini, Pak. Menyambut datangnya kemenangan Islam. Ya, memperbaiki kualitas keislaman kita. Ya, memperbaiki pemahaman dan pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini, dan juga jangan lupa tentu adalah menyiapkan anak-anak kita. Jangan sampai nanti ketika masa itu datang, anak-anak kita tidak memahami agama ini. Sementara kalau kita lihat para mu'alaf, ya, orang-orang yang baru masuk Islam itu, mereka demikian sungguh-sungguhnya mempelajari agama ini. Mereka demikian luar biasanya mempunyai semangat untuk mendakwahkan agama ini. Kalau kita lihat para mu'alaf itulah yang lebih bersemangat untuk berdakwah. Mungkin kalau yang aktif melihat sosial media paham ini. Ya, hari ini mu'alaf itu mereka mendakwahkan agama ini dan ingin menyelamatkan keluarganya, kemudian ingin menyelamatkan orang-orang yang pernah mereka murtadkan. Jadi ini luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi hari ini. Lalu kemudian Allah mengatakan pada masa-masa itu, ya, terkait dengan An-Nur 55 tadi Allah katakan wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Ya, maka pada hari itu umat Islam akan diberikan kedudukan yang teguh di atas muka bumi ini dengan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Lalu kemudian Allah katakan bahwa umat Islam ini akan diberikan rasa keamanan setelah rasa ketakutan yang terus setiap hari mendera diri mereka. Maka kalau kita lihat hari ini, Pak, Palestina misalnya, yang hari ini penuh dengan penderitaan, yang hari ini tiap hari mereka mengalami berbagai rasa ketakutan, rasa cemas ini. Itu tidak selamanya. Suatu ketika akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan diberikan rasa aman, ya, di bawah naungan Islam. Kemudian Allah katakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka akan senantiasa beribadah kepadaku dan mereka tidak akan menyekutukan aku dengan apapun. Lalu Allah akhiri ayat ini dengan satu kalimat, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Barang siapa ingkar terhadap janji Allah ini, maka Allah katakan wa ulaika humul fasikun. Mereka termasuk orang-orang yang fasik. Mereka termasuk orang-orang yang berdosa besar karena mereka tidak meyakini janji Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi inilah pentingnya kita mengimani, ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan untuk itu tentu tidak ada jalan lain, ya, kecuali kita mempelajari Al-Qur'an ini, mempelajari ajaran agama yang mulia ini untuk memahami, ya, apa yang menjadi janji-janji Allah yang harus kita imani. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini sebagai mukaddimah, sebagai pembuka dari ibadah kita salat tarawih yang akan kita akhiri dengan witir pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.